Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membawakan materi dengan tema integrasi nasional. Dosen pengampu Ibu Ardini Wulandari STM Ling. Penasaran? Gaskan. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses menyatukan perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan sebagai bangsa. Indonesia memiliki banyak suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Meskipun memiliki banyak perbedaan, Indonesia tetap memiliki identitas sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Integrasi nasional bukan berarti kita harus memiliki budaya dan kebiasaan yang sama. Justru kita tetap dapat memiliki perbedaan, tetapi tetap saling menghargai dan bekerja sama. Beberapa faktor yang dapat mendorong terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama, rasa nasib dan sepengalaman. Pengalaman sejarah yang sama membuat masyarakat Indonesia memiliki rasa persatuan. Yang kedua, rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kecintaan terhadap Indonesia mendorong masyarakat Indonesia untuk menjaga kesatuan. Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi masyarakat Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Yang keempat, toleransi. Menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat dapat mencegah konflik. Faktor pendorong terdapat juga hal-hal yang dapat menghambat integritas nasional, yaitu yang pertama, kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, sikap egois dan mementingkan kelompok sendiri. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, konflik antar kelompok, yaitu yang pertama, perbedaan budaya, agama, dan ras. Kelima, kurangnya rasa nasionalisme terhadap cinta tanah air bangsa Indonesia. Keenam, penyebaran berita hoaks atau berita bohong di media sosial yang kita mainkan setiap harinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sikap tidak menghargai pendapat dari orang lain atau tidak menerima saran atau kritik dari orang lain. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integrasi nasional, terutama di wilayah kampus. Karena di wilayah kampus kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti suku, agama, daerah maupun budaya. Jadi kita tetap harus dapat menghargai perbedaan tersebut. Salah satu contohnya itu kita tidak membedakan agama satu sama lain, yaitu dengan toleransi, menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat menerapkannya dengan bekerja sama, seperti mengerjakan tugas kelompok atau mengikuti kegiatan kampus. Dengan bekerja sama, kita jadi bisa mengesampingkan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Baik dalam pekerjaan kelompok sendiri, terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain, sehingga menimbulkan konflik. Untuk mencegahnya, kita bisa menghargai pendapat satu sama lain agar tidak menyebabkan konflik. Nah, dari hal-hal kecil tadi, kita sebagai mahasiswa sudah dapat menjaga integrasi nasional di dalam lingkungan kampus. Peran mahasiswa dalam lingkungan media sosial. Dalam menjaga integrasi, peran mahasiswa sangatlah penting. Yang dimana bukan hanya sebagai generasi muda yang aktif dalam menggunakan media sosial, tetapi juga sebagai pengguna yang membawa agen perubahan. Peran mahasiswa dalam menjaga integrasi dengan cara yaitu menyebarkan informasi yang benar dan menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, budaya, dan ras. Serta mahasiswa juga harus menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa dapat menjadikan media sosial sebagai sarana membangun komunikasi, kolaborasi, dan solidaritas di tengah banyak masyarakat. Kamu orang tidak ada kami. Lah, kenapa ya datang-datang marah-marah? Ada kita satu kelompok, kamu kelompok berapa? Kelompok 8 ya? Lah, kita kan cuma Kelompok gue. Kan sudah dibagi sama ibu. tapi seharusnya kamu tidak ada inisiatif dong. Minimalnya ada info. Iya, minimal ada info ya. Jangan sampai kamu orang berteman dari awal, kamu lupa dengan kita. Itulah, gimana kita mau berinisiatif? Kamu saja dikasih info kita di grup. Iya, jangan pentingkan diri kamu sendiri di sini deh. Kita ini sama-sama. Sudah, tenang. Nah, kita pas ulang saja. Memang ada miskom saja kita dari ini. Sudah.
Itu adalah salah satu contoh nyata yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa. Teman-teman, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan dalam masyarakat Indonesia dengan tujuan menciptakan kesatuan dan persatuan. Jadi, integrasi nasional dapat diperkuat dengan cara sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan gotong royong. Sebaliknya, sikap egois, penyebaran hoax, dan diskriminasi itu dapat menghambat pertumbuhan integrasi nasional. Sebagai mahasiswa, kita dapat menjaga integrasi nasional dengan cara menghargai keberagaman, bekerja sama di lingkungan kampus, dan bijak dalam bersosial media. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh guys, boleh begini videonya? So, boleh? Atau masih ada yang mau ditambahkan lagi? Cocok nih, boleh kayaknya boleh. Boleh? Oke. Boleh? Boleh. Oke, berarti tinggal tambah subtitlenya saja toh? Iya, Oke. dengan logonya Untan. Oh iya, oke. Wih, ada gosip. Apa namanya? Lihat, dia dan cowoknya, Didi Kamil. Tiba apa itu? Dan Tantu. begitu, Pak. Betul lebih kayak gini. Weh, Cocok, share. di grup ya. Weh, Bagaimana? Sorry, soal foto Sama cure tapi aneh, story-nya. weh, kata ikut-ikut le. Ini sekali deh. Sama kami, sama orangnya itu. Weh, selesai itu tugas. Dah? Sudah jauh ya? Iya, jam berapa sih? jam berapa? Iya, Kembali. Jam setengah 9 gini. Sama ada duluan nih. Iya, Dadah. iya, Jadi dibegal kau. Iya, dadah. Salah lapor kamu orang, kamu kira saya tahu gosipnya kamu orang, kamu gosipkan awalnya tung kamu orang, saya kasih tahu orang ini. Ada gosip, mau tahu kok diceritakan sama dorong di sana. Siapa? Kan kau tadi bawa post cowokmu toh, dibilang kau di Kamil jadi apa-apa. Astaga, lihat sana ada orang begitu. Sama masa saya kalau dikasih begitu sama diam. Di situ ya di rumahnya siapa? Baginda, pergi cepat. Cepat pergi kamu. Woi, kamu orang cerita saya? Cerita apa ini? Dibilang Kiran, kamu orang cerita saya. Kenapa kah kamu orang? Kamu orang juga laki-laki. Mulut kayak perempuan. Kenapa kah? Kenapa kalau saya pusing-pusing cowokku? Posting apa lah? Ih, jangan pura-pura bodoh, saya tahu. Telepon itu orang. Saya tahu dulu dia. Halo, Iren. Weh, boleh kok kemari dulu? Iyo, ada yang cari kau ini di sini. Iyo, oke dan. Saya kira kamu harus pulang. Ada Awul kan? Awul. Kamar Awul. Pulang. Mau kasih tau dulu sama Dora. Kamu cerita tadi sama saya. Apa tadi? Kau selesaikan masalah itu. Sudah bari betul orang di sini. Salah apa, Ji? Mana salah? Itu pas lihat tadi. Kan sudah kasih lihat kamu. Cuma bilang, kamu lihat dia sama cowoknya. Kau bantah-bantah tadi. Iya, aku saya tambah-tambah kan. Cuma bilang, dia sama cowoknya. Yang saya bilang kan kamu. Saya bilang, kamu orang cerita saya bakal sebarang dan cowokku. Ada ini. Enggak ada. Cuma begitu. Misalnya, Berarti bukannya kau yang bilang tadi begitu? Berarti kau yang tambah-tambah cerita sama saya. Sudah Jo, memang kamu ini sama-sama salah. Kau lebih-lebihkan cerita, baru kamu memang kelewatan yang kamu tadi. Nah, so bilang jangan dulu di ada. Iya, dia mau pancing. Coba kau lihat kasih lihat. Itu pasti kau. kamu orang coba cerita deh. Sama-sama salah kita di So sini. dibilang jangan sudah. Yang memulai masalah siapa? Sudah Jo, aku minta maaf Jo. Aku teman juga toh. Yang lagi masalah. Kau terima. Iya dah nih. Minta maaf saya minta maaf malah lebihkan. Saya minta maaf buat dulu kamu orang. Kamu minta maaf sama dia. Bisa kita. Iya, oke. Minta maaf. Maafkan kami ya. Kalau misalnya itu ucapannya kita tadi itu bikin kau tersinggung atau ada apa. Ya, saya juga minta maaf kalau cuma dengar dari satu pihak. Iya, oke. Iya. Kau begal sih. Itu lagu teman Jo.